Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, dosen pembina Forestry Student Club beserta panitia dan narasumber kita pada pagi hari ini, Kak Remku Banyu Mahandaru. Sebelumnya, kami juga ucapkan selamat datang kepada peserta webinar Sekolah Kewirausahaan dengan tema Berbisnis Cuan Lestari, Inovasi Pelepah Pinang Menjadi Bisnis Ramah Lingkungan. Seperti pepatah tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Citra Kartini Ajeng Permatasari, mahasiswi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, angkatan tahun 2020. Di Forestry Student Club, saya tergabung dalam Departemen Public Relations. Tentu pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, yakni Farihatul Ibriza. Kak Farihatul Ibriza ini yang akan memoderatori acara atau sesi diskusi pada Sekolah Kewirausahaan ini bersama narasumber kita. Kemudian berikutnya saya akan membacakan susunan acara ataupun rundown dari Sekolah Kewirausahaan pada pagi hari ini. Baik, untuk susunan acara atau rundown pada kegiatan webinar Sekolah Kewirausahaan ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan yang nanti akan disampaikan oleh dosen pembina FSC, ketua pelaksana, serta ketua FSC sendiri. Kemudian yang ketiga adalah pembacaan profil pelepah dan narasumbernya. Untuk susunan acara yang keempat adalah sesi pematerian. Untuk susunan acara kelima adalah sesi kuis, beserta nanti juga akan ada sesi giveaway untuk teman-teman yang beruntung untuk 3 pemenang dari sesi tanya jawab. Kemudian juga ada giveaway untuk pemenang atau dari penanya terbaik pada sesi diskusi nanti. Kemudian untuk sesi ketujuh yaitu berupa penyerahan sertifikat dan foto bersama dengan narasumber. Dan untuk yang terakhir adalah penutupan. Baik, berikut adalah ROTG atau peraturan untuk peserta webinar Sekolah Kewirausahaan ini. Untuk yang pertama, format nama yang digunakan adalah berupa instansi, underscore nama, contohnya FSC UGM underscore Muhammad Hakim Adriansah. Untuk ROTG kedua, pada saat pelaksanaan webinar, peserta diperkenankan untuk menyalakan video. Namun, tidak diperkenankan untuk menyalakan mikrofon kecuali pada saat sesi tanya-jawab dan sudah dipersilakan oleh moderator. Kemudian untuk yang ketiga, peserta yang mengaktifkan kamera diharapkan untuk menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Dan untuk ROTG keempat, pada sesi pematerian nanti, peserta dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan cara raise hand terlebih dahulu, atau bisa melalui kolom komentar dengan menggunakan format nama instansi dan pertanyaan. Contoh, Muhammad Hakim underscore UGM underscore saya ingin bertanya. Kemudian untuk ROTG kelima, penyampaian pertanyaan mengenai materi dibuka mulai sesi pematerian hingga berakhirnya sesi tanya-jawab. Dan untuk pertanyaan pada sesi pematerian hanya bisa disampaikan melalui kolom komentar atau kolom chat. Dan untuk ROTG keenam, ketika acara berlangsung, panitia akan membagikan link Google Form untuk absensi. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan menuju ke sesi sambutan. Dan untuk sesi sambutan yang pertama tentunya akan disampaikan oleh dosen pembina kita, yakni Bapak Budi Mulyana, SHUT MSI. Kebetulan dosen pembina kita pada kesempatan kali ini berkendala untuk hadir, sehingga untuk sesi sambutan disampaikan melalui video yang akan ditayangkan oleh Supercup. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Mulyana, pembina Forestry Study Club Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, mengucapkan selamat kepada FSC yang menyelenggarakan sekolah kewirausahaan dengan tema berbisnis cuan lestari, inovasi pelepah pinang menjadi bisnis ramah lingkungan. Saya mendukung kegiatan kewirausahaan ini karena mahasiswa selain mengasah kemampuan akademiknya juga dapat mengasah kemampuan-kemampuan lainnya, diantaranya adalah tentang kewirausahaan. Harapannya setelah lulus nanti mahasiswa bisa menjadi entrepreneur. Kemudian terkait dengan tema yang dipilih yaitu inovasi pelepah pinang menjadi bisnis ramah lingkungan, ini merupakan tema yang menarik karena pada saat ini beberapa bisnis juga sudah mulai memperhatikan aspek lingkungan, baik itu produknya maupun sistem produksinya. Adik-adik yang berkecimpung dalam bidang kehutanan ini akan menjadi salah satu momen untuk menggali potensi apa saja yang bisa kita create, apa yang bisa kita kembangkan dari bisnis-bisnis kehutanan yang ramah lingkungan. Selain itu, saya berharap juga melalui sekolah kewirausahaan ini, nanti adik-adik dapat mempertajam ide-ide kewirausahaan, kemudian diajukan ke Dikti untuk kegiatan PKM, sehingga bisa memperoleh akses pendanaan. Oleh sebab itu, saya sampaikan selamat berwebinar, semoga ilmu yang bermanfaat ini bisa diterapkan oleh adik-adik semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada dosen pembina Forestry Student Club, dan untuk selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Ketua Forestry Student Club yakni Dea Kotrunada. Untuk Kak Dea, dipersilakan. Oke, terima kasih Citra atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di room Zoom pada pagi hari ini untuk mengikuti acara Sekolah Kewirausahaan Forestry Study Club UGM yang bertemakan berbisnis cuan lestari, inovasi pelepah pinang menjadi bisnis ramah lingkungan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Kotrunada sebagai perwakilan dari FSC ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Lirko, CEO dari Pelepah yang sudah berkenan untuk hadir di sini untuk membagikan ilmunya di acara ini. Terima kasih juga kepada para peserta dan para undangan yang sudah mendaftar dan bergabung untuk turut meramaikan acara sekolah kewirausahaan pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saya ucapkan di sini kepada Departemen FBU yang sudah berhasil untuk merealisasikan acara ini. Diharapkan kita semua di sini dapat mendengarkan dengan seksama yang materi yang akan disampaikan oleh Mas Bayrunku nanti, sehingga kita dapat menyerap ilmu yang sebanyak-banyaknya. Mungkin itu saja sih untuk kurang lebih tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Kak Dea Kotrunada, dan untuk selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana dari webinar Sekolah Kewirausahaan ini untuk Dian Alvira, dipersilakan. Baik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur patut kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kehendaknya lah acara webinar Sekolah Kewirausahaan dengan tema Berbisnis Cuan Lestari, Inovasi Pelepah Pinang menjadi Bisnis Ramah Lingkungan ini bisa terselenggara dengan lancar. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran tepat waktu dari teman-teman yang ada di webinar ini. Webinar Sekolah Kewirausahaan dengan tema Berbisnis Cuan Lestari, Inovasi Pelepah Pinang menjadi Bisnis Ramah Lingkungan ini adalah webinar yang akan tentang bagaimana menjadi alternatif bagi sampah styrofoam yang ada dan tersebar di lingkungan kita saat ini. Webinar ini juga akan membahas tentang bagaimana pelepah pinang ini dapat diolah sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kita penghasilan tambahan.
Saya berharap dengan mengikuti webinar ini secara sungguh-sungguh, teman-teman dapat mendapatkan materi yang fresh dan juga bermanfaat tentang alternatif-alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi limbah di lingkungan kita. Kemudian untuk teman-teman nanti juga jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas, dan nanti silahkan ditanyakan kepada pemateri saat sesi tanya jawab. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras dari rekan-rekan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga ilmu yang ada di webinar ini dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan semua. Amin. Akhir kata, saya mewakili panitia memohon maaf apabila dalam berjalannya acara ini nanti ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga teman-teman tetap bersemangat dan juga siap untuk menjalankan webinar ini dengan sepenuh hati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Baik, terima kasih untuk Dian Alfira yang sudah menyampaikan sambutannya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan memasuki inti acara yang tentunya akan dipandu oleh Kak Fariha selaku moderator kita pada pagi hari ini. Dan untuk Kak Fariha dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Kak Citra atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fartu Ibiza dari General Forestry 2020. Di sini sebagai moderator akan memandu kegiatan Sekolah Kewirausahaan pada hari ini. Nah, baik teman-teman, sebelum kita mulai, sepertinya kurang nyaman nih kalau kita pematerian tanpa mengenal siapa yang memberi materi dan organisasi yang diinisiasinya. Nah, oke, kita mulai dari mengenal apa sih itu pelepah. Nah, mungkin teman-teman penasaran, apa sih itu pelepah? Pelepah merupakan suatu komunitas yang proyek utamanya diprakarsai sendiri untuk menanggapi masalah sampah global. Orang-orang Indonesia memiliki kecenderungan untuk membeli makanan dibawa pulang atau sering kita sebut take away. Nah, dengan kemasan sekali pakai ini itu utamanya menjadi kontribusi banyak 20 juta kemasan makanan sekali pakai yang bermuara di laut. Nah, untuk itu terbentuklah komunitas pelepah ini yang berfokus dalam upaya perbaikan ekologi di samping guna meningkatkan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari pengembangan masyarakat itu sendiri. Nah, oke, setelah kita mengenal apa sih itu pelepah, sekarang kita akan bercengkrama dengan co-founder dari komunitas pelepah itu sendiri, sekaligus pemateri kita, yaitu Mas Rengku Banyu Mahandaru. Halo. Oke, baik. Mungkin akan saya bacakan sedikit CV singkat mengenai Mas Rengkuh Banyu ya. Udah share belum sih? Ya, oke. Mas Rengkuh Banyu sendiri merupakan co-founder dari Pelepah ini. Nah, dia membentuk pendidikan di ITB pada tahun 2013. Selain itu, dia juga berpengalaman pada Icon 2018 pada Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf di divisi desainer produk strategis. Lalu menjadi Designer and Business Development Consultant di Designer Dispatch Service pada tahun 2017 dan 2019, juga menjadi Community and Business Development Consultant di Desa Sejahtera Astra Wakatobi 2019-2020, menjadi konsultan pada Community Livelihood Kelola Sedang Zoological Society of London 2019 dan Community Development di Ilmari Project 2019. Wah, sebenarnya banyak sekali ya teman-teman pengalaman yang dimiliki sama Mas Rengkuh Banyu sendiri nih. Oke, mungkin kita bisa sapa dulu nih Mas Rengkuh Banyu. Selamat pagi, Mas. Pagi, halo. Terima kasih. Halo, Mas. Mungkin Masnya bisa berkenalan dulu nih Mas sama teman-teman. Ya, sebelumnya mungkin happy to be here and ya, dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dari FSC UGM dan tadi ada dari perwakilan dosen juga yang sudah memberikan dua patah kata sambutannya, dan semoga mungkin di pagi ini saya bisa memberikan penyemangat buat teman-teman semua, bisa memberikan satu cerita juga, dan nanti mungkin di akhir bisa mengajak teman-teman dari anak-anak UGM untuk bersama-sama memberikan satu solusi terhadap permasalahan yang
lagi kita hadapi ini. Dan harapannya dalam webinar ini juga menginspirasi teman-teman lain untuk bisa ikut berkontribusi juga, baik bersama pelepah ataupun inisiatifnya sendiri untuk menghasilkan solusi bagi sosial dan lingkungan. Gitu. Dan sebelumnya mungkin pernah hadir juga, mungkin tadi terlewat, saya Rengku Banyu Mahandarut, betul apa yang sudah tadi diceritakan. Dan nanti kurang lebih panjang lebarnya akan saya coba jelaskan lagi dalam beberapa paparan dalam webinar. Thank you. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Gimana nih, Mas, kabarnya hari ini? Baik banget. Posisi di mana nih, Mas Rengku Banyu ini? Saat ini saya udah di Jakarta. Kebetulan kemarin saya di Jogja juga. Cuman ya kita sempat ini lah. Oke. Di Jakarta sudah mulai beraktivitas normal ya, Mas, di sana, Mas? Ya, mulai beraktivitas normal dengan prokesnya tetap dijaga dan mulai bisa bersosialisasi lagi, karena mungkin itu juga bagian dari yang harus sebetulnya kita lakukan bersama-sama ya. Oh iya, oke. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Mas Bayu bisa memulai untuk sesi pemateriannya, dan untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan selama pematerian, mungkin bisa menuliskannya di kolom chat dengan format nama, instansi, pertanyaan, atau mungkin bisa langsung raise hand pada sesi tanya-jawab nanti. Nah, untuk Mas Rengku Banyu, dipersilahkan sesi pemateriannya, Mas. Oke, thank you, Pak Rioto Ibriza. Salam kenal ya. Dan ya, salam kenal untuk semuanya yang sudah menyempatkan waktunya mengikuti acara ini. Terima kasih. Dan ya mungkin kita semua sehari-hari segalanya udah begitu gampang ya untuk melakukan sesuatu, tinggal buka handphonenya, kemudian bisa mendapatkan segala informasi, dari mulai informasi tentang masalah lingkungan, kemudian kita juga bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan dari gawai atau gadget-gadget kita, dan juga salah satu kemudahan yang sering kita lakukan pada saat ini adalah pemesan makanan secara online. Nah, itulah yang menjadi satu trigger bagi kami menjadikan pelepah. Dan dalam webinar ini kita akan cerita santai sekali mengenai bagaimana pelepah, saya bersama kawan-kawan di pelepah, dulunya Foodless Initiative, membangun inisiatif ini dan berkomunikasi dengan masyarakat, juga mengimplementasikan proyek ini untuk bisa memberikan dampak baik terhadap lingkungan, dan sebuah kerangka berpikir yang akan kita dorong bernama Human Centered Design. Mungkin nanti juga akan kita bahas, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bisa juga mengimplementasikan dan mencari lebih jauh mengenai konsep Human Centered Design ke dalam proyek-proyeknya, atau mungkin ke depannya jika ingin menerapkannya kepada bisnis atau keorganisasian dan apapun itu. Saya coba share screen dulu. Oke, muncul ya. Yes. Ya, di tahun 2020 kemarin, Pelepah sebetulnya baru di bulan Januari melaunching produknya. Setelah hampir 2 tahun kita melakukan proses riset, approach ke masyarakat, kemudian kita juga melakukan beberapa komunikasi intens dengan para kelompok petani, kelompok perempuan, dan mitra-mitra lainnya, dan juga melakukan kerjasama dengan beberapa organisasi yang tidak lain itu semua dilakukan demi proses atau inisiatif yang kita kelola ini bisa besar dan cepat disebarkan semangatnya ke masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, ini yang saya tadi ceritakan, Human Centered Design. Semuanya bermula dari sini. Human Centered Design sendiri sebetulnya sebuah kerangka berpikir yang kita bangun berdasar dari kemampuan kita berempati kepada manusia. Dan proses ini kurang lebih kita implementasikan dengan 4 tahap. Di mana ada proses learn, kita mempelajari, kemudian kita ideation, memberikan ide-ide apa untuk ketika kita mempelajari sebuah masalah itu,
Kemudian di selanjutnya kita berbicara kepada prototyping atau bentuk implementasinya seperti apa. Dan yang terakhir ada iterasi, di mana bagian ini adalah bagian terpenting menurut saya, karena bagian inilah yang akan membuat proses yang kita lakukan itu sangat agile atau lincah untuk berganti, bisa come up dengan tren yang baru, fenomena yang baru, atau mungkin feedback atau dari customer, dari masyarakat, dari orang terdekat atau siapapun yang nantinya proses kita menyerap itu dikembalikan lagi ke dalam tahapan-tahapan learn, ideation, kemudian prototype sampai terus berputar sehingga proses penciptaan atau inovasi itu tidak akan berhenti. Yang itulah core yang selalu kita dorong. Dan sesuai dengan background kami di Pelepah yang memang rata-rata desain dan creative learn study, kami juga didorong dengan beberapa irisan keilmuan di internal Pelepah, ada yang dari antropologi, kemudian ada yang dari bisnis, sehingga kami berusaha bekerja dengan multidisciplinary, dan itulah yang membuat itu ya kalau bisa memang dalam kalian kebaikan dalam kejelekan ya namanya bukan lagi course. Itu yang pertama. Terus yang kedua, meng-highlight lagi apa yang disampaikan oleh Pak Panitia, kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, kita selalu berdoa ya mudah. Semuanya oke kan ya? Ya Mas, oke, bisa dilanjutkan mungkin Mas. Oke. Nah, berbicara mengenai proses empati itu, ini satu gambaran bahwa apa yang kita tunjukkan atau foto ini adalah proses di mana ketika saya berjalan di daerah Sumatera Selatan pada saat itu, dan ketika di tengah perjalanan saya menemukan sekelompok ibu-ibu bergantungan di mobil pick up gitu, dan ini bukan sesuatu yang lazim sebetulnya, tapi ini ada satu pembelajaran bagi kita, saya dan teman-teman, untuk melihat sesuatu yang detail di daerah-daerah yang tidak pernah kami lihat. Dan sebetulnya dari hanya kita melihat sesuatu yang kecil ini pun sebetulnya banyak sekali fenomena yang kita bisa angkat dan kita telusuri lebih jauh ada apa, kenapa, dan siapa mereka. Hanya dari satu gambaran yang kita lihat. Nah, inilah secara garis besar adalah kita masuk dalam proses berempati tadi. Dan berbicara kepada proses selanjutnya, yaitu learning atau pembelajaran, kita menyerap semua masalah. Kita dimulai dari ini, kita menyerap sebuah permasalahan tentang lingkungan, yang dimana kita masuk dulu di ranah lautan. Hobi kami di tim adalah traveling, dan salah satunya aktivitas yang paling kita lumayan cukup gemari adalah diving. Pada 2019-2018 kami juga terlibat satu proyek di Wakatobi memang, dan di sana kita melihat aktivitas pariwisata menjadi tulang punggung ekonomi daerah tersebut. Hampir 97% daerah Wakatobi di Sulawesi Tenggara adalah lautan, 3% darat. Income terbesar yang dari pariwisata, salah satu aktivitas yang mereka jual adalah diving. Nah, dengan kondisi yang mereka terkena imbas dari sampah lautan yang selalu terbawa di waktu-waktu tertentu, menjadikan Wakatobi secara ekonomi mengalami penurunan yang signifikan, karena para wisatawan juga udah agak males nih datang ke Wakatobi isinya sampah dan lain sebagainya. Dan itu kami rasakan gitu. Ketika kami diving, ya kita lihat bukan ikan, tapi tumpukan sampah. Yang dulu mungkin campaign ini atau mungkin cerita-cerita di feed Instagram atau TikTok mungkin. Tapi ya pada saat itu kita ngelihat realitanya memang sampah ini membahayakan itu dan sebanyak itu gitu. Bahkan kita melihat bahwa ada satu pulau yang tereklamasi oleh sampah, dan itu cukup getir bagi kami melihatnya. Nah, di sisi lain, kami juga pada waktu berdekatan mengerjakan satu proyek di Sumatera Selatan, khususnya di area konservasi, yang 3 isu utamanya adalah kebakaran hutan, kemudian deforestasi, dan yang terakhir adalah
menjaga hewan-hewan di area tersebut, harimau, gajah, dan lain sebagainya. Nah, tapi yang terlewat di sini adalah peran manusianya, peran masyarakat adat, masyarakat yang tinggal di area-area konservasi tadi, yang memang selalu menjadi entah menjadi dianggap sumber masalah atau orang kelompok yang terkena dampak yang paling dirugikan. Nah, berangkat dari sana kami melihat bahwa masalah-masalah ini juga bertumpuk di perkotaan. Pengelolaan sampah yang tidak baik, kemudian sistem pengolahan juga tidak ada, kemudian pengaturan dan mekanisme regulasi yang diterapkan oleh pemerintah juga kadang ada tapi tidak efisien dan tidak tajam gitu, sehingga permasalahan sampah ini juga hanya menjadi satu wacana-wacana yang selalu dikemukakan di publik tapi tidak pernah ada solusi yang implementatif dari pemerintah. Nah, dari beberapa aspek tersebut akhirnya kami melihat bahwa harus ada sebuah solusi yang memang pendekatannya lebih ke community based, kami menyebutnya. Kenapa kita bilang community based? Karena tadi pelibatan masyarakat penting untuk nantinya sebuah program atau project development ini dapat berjalan secara berkelanjutan. Dan lebih lanjut, proses yang kita lakukan setelah melakukan learning atau menangkap sebuah permasalahan adalah ideation, di mana dalam ideation ini kita memberikan sebuah kerangka-kerangka baru untuk berpikir bagaimana menyelesaikan masalah-masalah tadi dengan berbagai approach, baik itu kualitatif data, kuantitatif data, interview, FGD, dan lain sebagainya. Itu kami lakukan dengan beberapa metode yang kita lakukan inovasi-inovasinya. Salah satunya mungkin kita juga untuk bisa menyerap atau immerse, kami nyebutnya adalah live in. Kita tinggal bersama masyarakat, kita tidur bersama masyarakat cukup lama lah, pada saat itu hampir 3 bulan. Kemudian kita juga meriset aktivitasnya gitu, dari mulai berkebun jam berapa, waktu tidak produktifnya gimana, luasan area yang dimiliki dan lain sebagainya, jenis komoditasnya seperti apa, bagaimana hutan itu dikelola dan lain sebagainya. Itulah yang mungkin menjadi gambaran awal yang dulunya kami tidak memiliki semacam knowledge terhadap hal tersebut. Gitu. Tapi dengan adanya proses yang kita lakukan tadi, itu mendorong bahwa kita memiliki pemahaman lebih terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, kemudian dari sisi lain yang kita berbicara mengenai di proses ideation, kita juga mencoba mengoptimalisasikan titik-titik terpadat yang memiliki komoditas pinang, karena ketika kami melihat ada satu komoditas yang tidak terolah secara optimal, itu menurut kami ada sebuah potensi untuk bisa dikelola. Dan lebih lanjut, mungkin kita juga bisa berbicara bahwa masyarakat akan diuntungkan di mana yang dulunya komoditas tersebut tidak memiliki nilai tambah, khususnya untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, berbicara mengenai tadi ya, konteks permasalahan yang kita hadapi di kotanya, gitu, bahwa ketika kita menyebutkan di urban atau di perkotaan, gitu, di area urban dan perkotaan ini memang selalu dikaitkan dengan isu sampah, entah itu penumpukan di landfill atau di tempat pembuangan akhir, atau mungkin pencemaran sungai, atau mungkin penumpukan di area-area tertentu hingga terjadi. Nah, lebih jauh kita lihat dari aktivitas yang sering kita lakukan sehari-hari, yaitu aktivitas kita memesan makanan secara online yang di awal tadi sudah saya sebutkan. Ternyata data yang kita dapat dari Gojek di tahun 2018 ya, ketika pada saat itu baru boom lah, GoFood tuh masih banyak cashback dan lain sebagainya. Rata-rata transaksi perharinya itu kurang lebih ada 18-19 juta piece kemasan yang digunakan di daerah Jabodetabek untuk dikirimkan ke. Sisi lain, kami juga melihat bahwa ini sebuah potensi ekonomi yang bisa dikelola, yang dimana pada saat ini produk-produk di pasaran itu masih produk yang
bisa dikatakan belum ramah lingkungan dan tidak baik untuk kesehatan. Ya, styrofoam masih mendominasi. Kemudian ada plastik. Mungkin sekarang ada yang menggunakan kertas atau box corrugated dan lain sebagainya. Balik lagi ke dalam permasalahan awalnya, minim sekali alternatif kemasan yang memang dia mengusung penggunaan material ramah lingkungan. Dan itu yang menjadi motivasi kami untuk melihat bahwa ini ada ceruk ekonomi baru yang bisa kita kelola dan bisa berdampak kepada beberapa masyarakat dan ke lingkungan. Nah, itu yang kita masukkan dalam proses ideation tadi. Dan setelah kita tahu ide-ide apa yang akan kita bahas lebih lanjut, maka kita coba implementasikan di tahapan prototyping. Di mana di tahapan prototyping ini kita berbicara mengenai konsep dan ide tadi kepada satu bentuk, gitu ya. Bentuk yang kita olah, yang sifatnya mungkin tangible dan intangible, gitu. Nah, tidak lain kita lakukan itu semua untuk kita mengetahui sejauh apa ide-ide kami ini bisa diimplementasikan, bisa dibuat, bisa ada bentuknya, bisa ada wujudnya, dan nanti terakhir kita bisa evaluasi. Langkah pertama yang kami lakukan adalah membangun sebuah skema pemberdayaan masyarakat yang kira-kira ini menjadi sebuah solusi di kedua belah sisi, ya, hulu dan hilir. Nah, kita membangun yang pertama adalah kelembagaan masyarakat dalam bentuk koperasi. Kenapa koperasi? Koperasi kita anggap sebagai sebuah entitas bisnis yang memang dekat dengan masyarakat Indonesia. Founding Fathers kita dulu sudah mengoptimalkan koperasi sebagai bentuk entitas kewirausahaan yang dikelola oleh masyarakat secara langsung dengan tagline-nya keuntungan bersama dan juga konsep gotong royongnya dikedepankan. Di sisi lain ini juga menjadi sebuah channeling antara petani dan kelompok masyarakat untuk bisa mengukur nilai transaksinya agar tetap terjaga secara nilai ekonomi. Dalam artian kita tidak mungkin masuk ke dalam aspek fluktuasi harga karena kita dikelolanya oleh masyarakat langsung, bukan dengan entitas terpusat sehingga mereka bisa mengatur harga komoditas itu naik turunnya tanpa diketahui mekanismenya seperti apa. Nah, di sisi lain kita juga mendorong adanya alternatif untuk generator income kepada para petani dan kelompok masyarakat. Nah, kelompok masyarakat yang kami maksud di sini diantaranya ada kelompok perempuan, kemudian ada kelompok pemuda, buruh tani yang mungkin dia tidak memiliki lahan, tapi dia juga skill bertani dan bercocok tanam yang terbatas. Dan yang terakhir adalah kita juga mendorong adanya proses micro manufacturing atau proses produksi yang adaptif, efisien, compatible, dan bisa di-repeat dengan kondisi yang menyesuaikan keadaan mesin. Dalam artian kita pada saat ini bekerja di area-area hutan, area-area yang berada di tengah-tengah sawit, karet, dan lain sebagainya, jalannya belum memadai, listriknya mungkin belum seoptimal yang ada di perkotaan, tapi kita dorong untuk memanfaatkan kondisi-kondisi di lapangan. Adanya air yang mengalir, ya kita bikin turbin air. Adanya matahari yang panas, kita bikin solar panel untuk power supply dan lain sebagainya. Untuk mesin, karena tadi kita melibatkan kelompok perempuan, kita buat mesin ini bisa diadaptasi operasiannya oleh kelompok perempuan tadi, gitu ya, biar lebih tidak membahayakan pada aktivitas kerja dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain mungkin yang ini berkorelasi sekali dengan teman-teman adalah kita mengoptimalkan non-timber forest product. Jadi kita mau mencari alternatif material apa yang ada di hutan yang bukan kayu, tapi tetap menjaga konteks konservasi di area tersebut. Dan pelepah pinang atau pohon pinang sebetulnya adalah pohon yang ditanam masyarakat biasanya untuk menjadi tanaman selat. Nah, di sisi lain dengan adanya inovasi-inovasi ini mendorong masyarakat untuk melakukan proses penanaman suatu komoditas dengan konsep polyculture, ya. Mungkin teman-teman lebih jago lah untuk masalah hutan-hutan. Saya hanya mungkin punya gambaran sedikit aja. Tapi realitanya, mungkin nanti teman-teman juga datang ke lapangan kan, pada saat ini kita monokultur, ya, sawit semua, karet semua dan lain-lain. Nah, kita mendorong pinang ini ditanam berjejeran dengan jahe atau mungkin dengan
nanas atau kopi atau buah naga atau apapun itulah, sehingga produktivitas 1 hektar lahan itu lebih tinggi dibanding kita hanya mengoptimalkannya dengan satu komoditas yang memang mungkin pada saat ini realitanya seperti itu. Nah, lebih jauh kita berbicara dengan skema bisnisnya seperti apa. Kami di sini coba mendorong bahwa satu konteks pemberdayaan dan bisnis itu bisa berjalan beriringan, di mana kami pada tahun-tahun awal mengerjakan pelepah ini dengan skema non-profit. Kita berorientasi kepada pemberdayaan, di mana kita mengintervensikan teknologi berupa peralatan produksi, kemudian memberikan capacity building untuk masyarakat. Itu semuanya dikelola dengan funding yang kita terima dari Zoological Society of London, atau ada juga beberapa funding dari International Development Funding, ya, salah satunya jadi United Kingdom. Dan ketika kami mendorong ini menjadi sebuah entitas koperasi tadi, dan ketika koperasi sudah berdaya dengan pemahaman cara pengelolaan produknya, pengelolaan keekonomiannya, pengelolaan dalam perencanaan anggaran dan lain sebagainya, kita dorong ini bersama-sama menjadi entitas pelepah. Pelepah adalah ya itu tadi, kewirausahaan sosial, dalam artian kita membangun ini menjadi sebuah startup yang didorong dari desa. Makanya selalu tagline kita community driven innovation. Nah, kita menganggap bahwa ini bisa di-repeat prosesnya di titik-titik manapun, di desa manapun, dengan mengoptimalkan komoditas atau mengoptimalkan potensi yang ada di daerah-daerah tersebut. Nah, kenapa kita harus membangun sebuah entitas startup atau bisnis yang di hilirnya bisa berhadapan dengan publik atau private, agar kita bisa mengakses dana-dana investasi, kita bankable, kita bisa mendapatkan loan. Tujuannya adalah satu, bagaimana kita bisa scale up dan dimulai dari sana. Di sisi lain, ini juga mendorong kapasitas untuk kita bisa berkomunikasi lebih dalam dengan off-taker atau dengan pasar, ya. Kita bisa berkomunikasi dengan restoran-restoran makanan, kita bisa mendapatkan akses ekspor, dan lain sebagainya. Nah, lebih jauh, ketika tadi kita berbicara pada satuan-satuan yang intangible, kita berbicara pada sesuatu yang tangible-nya nih, peralatan. Kita sadar bahwa area produksi kita ini sangat jauh dari kota, ya, sangat jauh dari akses-akses yang memudahkan untuk kita bisa memberi part atau apa. Makanya kami membuat sebuah mesin ini mengadaptasi kondisi lokal. Jadi ketika ada satu kerusakan, masyarakat atau para petani tadi bisa mengganti part yang rusak itu dengan onderdil di sepeda motor mereka atau peralatan mereka berkebun itu. Sehingga ini bukan benda asing bagi mereka dan mereka tahu cara membetulkannya seperti apa. Di sisi lain ini juga mendorong adanya transfer pengetahuan gitu, di mana alat produksi ini sebetulnya bisa di-repeat untuk kepentingan-kepentingan lain ketika masyarakat ingin lakukan dan bereksplorasi terhadap ide-idenya. Nah, gambaran lebih jauh mengenai ruang produksinya juga sebetulnya kita tadi mendorong proses agility-nya, ya, sehingga ruang produksinya ini dibuat sekompak mungkin, dibuat dalam kualitas yang kita bilang cukup, tapi tetap sederhana karena mengusung sesuatu yang bisa dibuat lebih tidak menggeser kebudayaan masyarakat. Dalam artian, ya mereka sebagai petani harus tetap petani, mereka sebagai pekebun harus jadi pekebun, atau perimba ya tetap perimba. Kita kan di sini datang mengisi dan untuk menambahkan, bukan menggantikan sesuatu yang sudah terbangun di masyarakat. Itu yang harus kita tahu. Jadi kami mengkonsepkan satu ruang produksi yang sifatnya bukan memperbesar, tapi memperbanyak titik. Bayangkan bahwa ini sebuah sel gitu ya, untuk menyelesaikan sebuah masalah, atau sel untuk mengcounter satu penyakit.
kalau semakin banyak sel-sel baik muncul di tiap daerah gitu yang dikelola oleh desa-desa, maka sakit yang sedang kita rasakan ini kan mungkin akan terlawan sebegitu gampangnya. Masalah lingkungan kan, masalah sampah, kebakaran hutan, tambahan, dan lain sebagainya. Ini bukan masalah yang jauh dari kehidupan kita. Ini masalah yang kita buka pintu tiap hari udah kelihatan masalah. Kok makin hari makin panas. Kok makin hari kita masih makin tidak nyaman gitu dengan udara yang kita hirup dan lain sebagainya. Nah, harapannya dengan memperbanyak titik ini makin banyak kelompok yang terlibat dan kita bisa membuka satu potensi pasar-pasar lokal untuk menyelesaikan masalah di lokal. Kalau misalnya pada saat ini produk kita masih dibuatnya di Jambi, dikirimkan ke Jakarta, siapa tahu dalam beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan ke depan, kita memang akan berfokus pasar-pasar lokal lah yang akan menyelesaikan masalah, maksudnya diproduksi oleh area lokal tersebut. Jadi ya kalau produksinya di Jambi, ya kirimin ke Jambi. Lebih kecilnya lagi kalau misalnya kita pengennya dijualnya ke daerah satu kabupaten di Jambi, ya kita bikinnya di kabupaten itu. Atau misalnya kita pengen jualnya di kecamatan itu, ya kita bikinnya di kecamatan itu. Itu yang penting. Dan di sisi lain ini juga menurunkan carbon footprint-nya. Karena itu penting ketika kita berbicara pada sustainability, tidak hanya mengenai produk dan material, tapi kita juga harus berbicara pada konsep bagaimana satu ruang produksi ini terkelola dengan baik dan bisa melepaskan karbon seminim mungkin. Karena kita selalu terjebak dalam diskusi bahwa menggunakan, misalnya ya gitu, menggunakan sedotan stainless itu lebih ramah lingkungan dibanding menggunakan sedotan plastik. Belum tentu kalau misalnya pemakaian kita tidak bisa sebanding dengan carbon exit yang muncul ketika proses produksi stainless steel, sedotan stainless steel. Nah, diskusi itu selalu menjadi menarik bagi kami, dan kami tidak ingin bahwa kita hanya terlibat hanya pada sebuah produk-produk sustainable yang hanya jargon, tapi kita memulai dengan proses di awal yang memerhatikan hal itu. Nah, lebih lanjut, ini produk kami pertama. Secara produk ini prototyping kami pertama, di mana produk ini awalnya piring, karena di tahun 2020 kami mengincar dan menargetkan sebuah festival yang ada di Jakarta, Bali pada saat itu. Namun keadaan berkata lain, 3 months after kita launching, kemudian kita hit pandemic, and then ya udah gimana lagi gitu, kita harus coba agile tadi untuk berproses untuk mencari pivot untuk kita berubah. Nah, barulah kita masuk ke proses iterasi. Di dalam proses iterasi ini, ketika tadi saya banyak berbicara mengenai dampak, sejauh apa sih dampak kita di masyarakat atau di petani ini angkanya gitu, dimulai dari mana? Kita melakukan ini berdasarkan data awal tentang income, berapa income yang mereka miliki dan di titik mana mereka pada saat itu. Nah, ini datanya kita dapatkan berdasarkan tadi, kita tinggal bareng, kita makan bareng, kita ngelihat gitu, apa yang mereka konsumsi, apa yang mereka kendarai, apa yang mereka gunakan sehari-hari, tanpa kita harus menanyakan bahwa income-nya berapa, gaji dari berkebun berapa, income dari jualan ini berapa, nggak gitu. Ada bahasa-bahasa untuk kita lebih bisa menyerap kondisi-kondisi dari masyarakat. Di sisi lain kami melihat bahwa masih banyak risiko pekerjaan yang didapatkan oleh kelompok perempuan ketika terlibat dalam prosesnya. Itu mereka harus berhadapan dengan kondisi area yang luas, terus mereka harus mengangkat sawit yang begitu berbahaya sebetulnya, apalagi mereka tidak digunakan safety wear dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain kita juga melihat ada unproductive hours ketika mereka berkebun dari jam 6 sampai jam 12, dan sisanya mereka ya mungkin nongkrong-nongkrong aja. Di sisi lain, keterlibatan kelompok perempuan juga belum seoptimal itu, sehingga kita melihat bahwa ini ada potensi harusnya minimal equal atau enggak. Kita berharap peran perempuan lebih depan untuk bekerja di dalam ruang produksi pelepah, dan ke depannya itu bisa menjadikan perempuan-perempuan ini menjadi salah satu
income generator juga. Ketika mereka menjadi income generator, mungkin itu akan bisa menjadi aspek equality-nya muncul, karena itulah cultural yang ada di daerah yang pada saat itu kami datangi. Nah, ini poin assessment awal kami, di mana 5 aspek utama yang kita dorong: penciptaan lapangan kerja, pengoptimalan waktu, dan mungkin mendorong adanya peningkatan ekonomi, gender inclusive, peningkatan kapasitas masyarakat yang kita tadi sebutkan, ya, ada transfer teknologi, pengetahuan perencanaan ekonomi, dan yang terakhir adalah commodity value creation, gitu, di mana yang kita sebut dengan abundant material ini bisa teroptimalkan dengan inovasi-inovasi tadi. Nah, akhirnya kita berhasil melakukan piloting di tahun 2019. Kita bersama-sama dengan kelompok Mendisbanyu bersama, pada saat itu kita bangun kelompoknya. Kemudian kita juga dibantu oleh beberapa NGO, baik lokal dan internasional, juga institusi pendidikan, dan pemerintah daerah. Dan penting sekali untuk bermitra itu agar semangatnya lebih cepat dan lebih banyak juga tenaga yang bisa membantu. Oke, so kita berbicara mengenai resultnya nih, dari proses implementasi, dari total gitu, dari learn, dari ideation, kita membuat satu prototipe yang mengimplementasikan, dan kita mengevaluasi. Dengan evaluasi itu kita tarik atau kita terima dari orang-orang terdekat, masyarakat, atau mungkin customer dan calon-calon pembeli lainnya. Nah, poin utamanya yang akhirnya kita berhasil lakukan adalah mendorong masyarakat untuk melakukan penanaman-penanaman di area yang terbakar tadi, gitu. Mengoptimalkan perhutanan sosial untuk ditanami komoditas yang sifatnya polyculture itu terjadi, gitu. Karena proses yang tadi saya sebutkan. Kemudian secara produk kita berganti, yang awalnya kemasan piring gitu yang untuk plate di festival, akhirnya kita menjadi container, food container gitu, yang bisa menggantikan styrofoam atau menggantikan plastik wall dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan produk ini dengan kebutuhan fungsinya, bisa masuk microwave, bisa tahan air dan lain sebagainya. Dan di sisi lain yang lebih menarik adalah produk ini jika dibandingkan dengan produk-produk styrofoam, plastik dan lain sebagainya, kita ada di karbon netral. Jejak karbon yang kita tinggalkan itu negatif karena kita memulai dari penggunaan material limbah. Nah, secara impact ini juga yang kita bisa lakukan, di mana kita bisa melibatkan hampir 60 kepala keluarga dengan tingkat perempuan yang terlibat lebih tinggi dibanding pria. Kita juga berhasil meningkatkan income dari 750 sampai 1,5 juta per bulan, yang terbagi dari para pencari materialnya, tim produksi, kemudian mendistribusikan dan lain sebagainya. Kapasitas kita juga terkunci di 120.000, dan harapannya tahun ke tahun ini makin meningkat beriringan dengan peningkatan kapasitas yang kita lakukan dan titik produksi yang bertambah, gitu. Nah, ya mungkin itu dari saya, ya. Ketika tadi prosesnya semua sudah dilewati, saya juga mendorong untuk teman-teman pada akhirnya jangan terlalu nyampah, gitu, karena masih banyak produk-produk ramah lingkungan di luar sana yang bisa kalian manfaatkan, atau memang kalau misalnya ada aktivitas yang bisa kalian mulai ganti lah penggunaan produk ramah lingkungan, atau menggunakan tumbler, atau menggunakan tempat makan sendiri, ya better itu dilakukan secepat mungkin, atau mungkin pakai pelepah, gitu. Dan ya terakhir, dengan pelepah juga kita bisa merubah sesuatu limbah menjadi berkah untuk masyarakat di berbagai titik. Dan kedepannya kita juga berharap bahwa inisiatif ini bisa mengundang teman-teman atau mengundang inisiator-inisiator lain atau inovator-inovator lain bergabung bersama, dan juga mengoptimalkan komoditas atau fenomena-fenomena yang sering dilihat di sekitarnya untuk menjadi sebuah solusi terhadap penyakit yang sedang kita hadapi bersama, yaitu penyakit yang sedang menjangkit bumi kita ini. Mungkin itu yang bisa saya paparkan sedikit pengalaman, dan saya harap dalam
beberapa waktu ke depan kita bisa berdiskusi lebih intens dengan materi-materi yang sudah tadi saya coba jelaskan. Dan ya kalau teman-teman juga ingin bergabung bersama Pelepah, kita senang banget. Nanti mungkin dalam pembicaraan selanjutnya akan kita bicarakan. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rengku Banyu atas penjelasannya yang cukup komunikatif dan inovatif banget ya teman-teman. Mungkin saya sedikit menyampaikan dari apa yang disampaikan Mas Banyu Rengku tadi, yaitu Pelepah, yang mana pada Januari kemarin ya, tengah launching produk yang dibangun karena adanya masalah sampah akibat kebiasaan masyarakat yang suka take away ya Mas. Nah, Betul. terbentuknya proyek ini tuh selain ingin mengurangi masalah sampah, juga seiring berjalannya waktu yang awalnya proyek ini no profit pun menjadi memiliki partner untuk pengembangan masyarakat sendiri. Baik, sepertinya yang disampaikan Mas Banyu Rengkuh sangat inovatif sekali ya teman-teman. Nah, sebenarnya dari teman-teman udah cukup ngantuk nih, boring. Mungkin Kak Citra, kita habis ini ada sesi apa nih Kak? Wah, baik. Mungkin teman-teman di sini udah pada ini ya, mungkin ya udah pada boring. Mungkin kita untuk rehat sejenak, kita akan mengadakan sesi quiz nih. Jangan lupa ya join semua, karena di sesi quiz ini nanti akan ada giveaway tuh tentunya Kak Fariha. Dan jangan lupa join ya teman-teman ya. Untuk giveaway-nya nanti akan ada hadiah menarik dari panitia buat teman-teman yang memenangkan acara sesi quiz nanti. Oke, mungkin kita main quiz dulu nih teman-teman sebelum nanti dilanjutkan ke sesi tanya jawabnya ya. Yang punya pertanyaan di-keep dulu buat kita main dulu nih. Yuk join yuk. Untuk kode quiz-nya sendiri sudah ada di scan layar. Untuk teman-teman ditunggu ya. Yuk kita join yuk. Yuk join yuk. Atau juga bisa ini, untuk linknya sendiri sudah ada di kolom chat. Untuk teman-teman yang join, jangan lupa untuk namanya sendiri, diharapkan untuk menggunakan nama lengkap, karena nanti untuk memudahkan panitia menghubungi pemenang dari quiz ini sendiri. Ayo join teman-teman semua, hadiahnya lumayan loh. Yuk ditunggu yuk, masih ada 10 peserta nih, hadiahnya lumayan. Yuk join-join. Ayo join yuk, join. Baru 17 nih, yuk. Baru 18, ayo join. Ayo teman-teman yang lain, join kuisisnya. Hadiahnya lumayan loh ya Kak Faria. Iya, lumayan banget.
Yuk teman-teman ditunggu ya buat join, ditunggu kita kuis mulai jam 10.05. Join, jangan lupa. Yuk teman-teman pada join yuk, baru 26 nih. Untuk linknya udah ada di kolom komentar atau juga bisa menggunakan kode yang udah ada di layar. Ditunggu ya teman-teman sampai 10.05 kita mulai kuisnya. Yuk, 1 menit lagi yuk. Kita bakal mulai. Baru 29 nih, yuk. Dari 60, masa gak ada yang join nih? Dari 30, ditunggu ya teman-teman. Ayo teman-teman, masa baru setengahnya nih kita join terus. Oke, teman-teman kita mulai kuisnya ya. Yuk, semangat. Sepertinya sangat semangat sekali nih ya Kak Fariha, teman-teman semua buat ikut kuisnya. Ayo, Khalifah Amra memimpin nih teman-teman. Ayo yang lain jangan mau kalah. Mulai tersusur oleh Siska nih.
Wah, kelas main sekarang sudah tergantikan oleh Neta Fania nih. Ayo teman-teman yang lain jangan mau kalah. Dila Pintar melaju dengan pesat, teman-teman. Wah, kejar-kejaran ya. Sekarang Neta Fania nih ada di atas. Yuk, semangat semua. Oke, teman-teman, wah selamat buat pemenangnya nih. Untuk NN, Bagus Riyadi, dan oke, semangat teman-teman semua. Oke, kita tunggu sampai 10.15 ya, teman-teman. Semangat semua.
Kuisnya sampai jam 10.15 ya, teman-teman. Oke, teman-teman, selamat buat ketiga pemenang poin teratas tadi untuk sesi kuis nanti. Dan untuk pemenang nanti akan dihubungi oleh panitia. Terima kasih, teman-teman. Dan untuk sesi selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya-jawab atau sesi tanya-jawab bersama dengan narasumber kita, Kak Rengkuh Banyu Mahandaru. Dan untuk pertanyaan sendiri, teman-teman di sini dibuka 2 termin pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, untuk termin pertama akan ada 3 pertanyaan. Teman-teman boleh langsung mengetik di kolom komentar atau juga bisa langsung open mikrofon ya untuk bisa disampaikan langsung kepada narasumber kita. Dan untuk pertanyaan pertama, udah ada pertanyaan pertama dari Nidia dari UIN RMS. Permisi Kak, saya izin bertanya mengenai tantangan terbesar dalam membangun bisnis pelepah hingga sukses seperti sekarang ini. Lalu apa saja usaha yang dilakukan untuk meyakinkan masyarakat akan produk Kakak yang sebenarnya sangat manfaatnya? Terima kasih. Untuk Kak Rengku mungkin bisa langsung dijawab. Oke, thank you. Ya, sebenarnya challenge yang paling cukup membuat kita kesulitan adalah pandemik lah pasti. Cuman itu juga dirasakan oleh semua orang pada saat. Tapi di sisi lain, challenge kita memang untuk proses di awal sekali adalah meyakinkan, di mana kita kan harus berkomunikasi dengan para petani, kelompok-kelompok baru yang dulunya nggak tahu ini benda apa nih, ini produk tuh kayak gimana gitu, nggak tahu. Dan mereka nganggapnya dulu apaan mas, kita suruh ngumpulin sampah gitu, bukan pemulung. Yaitu challenge-nya di sana gitu, bahwa menyadarkan
ada loh di perkotaan ini permasalahan ini gitu. Mungkin di sini kita nggak terlalu melihat tumpukan-tumpukan sampah karena masalahnya berbeda. Tapi di sisi lain kita melihat ini ada masalah yang besar yang harus diselesaikan. Challenge-nya itu untuk memotivasi dan memberikan pemahaman ke masyarakat, khususnya para petani yang kita jadikan sebagai mitra kolaborasi dalam inisiatif ini, untuk bisa akhirnya mereka tergerak juga gitu, untuk melakukan inovasi ini. Yaitu challenge pertama. Challenge selanjutnya ya tadi, untuk meyakinkan pasar. Sebenarnya berkorelasi pada pertanyaan kedua gitu, untuk meyakinkan pasar. Orang tuh mungkin pada saat ini challenge-nya adalah di sisi customer ya, harga yang masih mahal, kemudian ada kesan eksklusivitas produk-produk sustainable ini, yang sebetulnya kita tidak ingin menjadikan adanya citra seperti itu. Kita berharapnya ke depannya pelepah adalah produk kemasan yang sama dengan styrofoam gitu. Orang nggak harus tahu mereknya pelepah dan nggak harus tahu bagaimana brandingnya dan lain sebagainya. Orang harus tahunya bahwa ini ada produk, kualitasnya bagus, lebih ramah lingkungan, terjangkau, ada di mana-mana. Edukasi terhadap masyarakat ya udah selesai gitu. Karena ujung-ujungnya ketika kita melakukan riset pasar, orang membeli bukan karena pertimbangan ini lebih ramah lingkungan, tapi karena nantinya produk tuh ini ada di mana-mana dan murah. Gitu. Jadi kita mengkompetisinya harus dengan harga. Edukasi mengikuti. Itu sih. Oke, makasih banyak Mas atas jawabannya. Jadi sedikit menegaskan bahwa challenge utama dari proyek ini adalah memang pandemi dan juga kesadaran masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai manfaat dari limbah pinang itu sendiri. Nah, buat challenge lain juga berupa marketing pasar yang mana memang harganya cukup lumayan ya Mas. Jadi mungkin dari customer sendiri pun kekurangan untuk minatnya gitu ya. Oke, mungkin memasuki pertanyaan yang kedua nih Mas, dari Cynthia dari Unstart. Kak, gimana ceritanya bisa menciptakan satu inovasi dengan membuat mesin sendiri untuk meningkatkan daya produksi? Nah, siapa saja yang terlibat dalam proyek mesinnya? Bagaimana proses produksinya hingga menghasilkan produk? Untuk dapat info dari pelepah, apakah ada shortcut yang bisa diakses? Nah, cukup banyak nih Mas, ternyata pertanyaannya ya. Mungkin bisa dijelaskan satu-satu nih Mas. Oke, untuk proses pembuatan mesin sendiri memang kita ada tim internal ya. Kita ya tadi karena background-nya sebagai product designer, jadi kita sedikit knowledge untuk membuat mesin itu seperti apa, dan yang lebih penting meyakinkan bahwa ada satu lini produksi, bisa diproduksi secara massal dengan alat produksi yang sederhana tadi, itu menjadi KPI-nya lah. Gitu. Dan akhirnya di awal kami dibantu oleh beberapa pihak juga sih, ada dari kemitraan akademis yang bisa mendorong aktivitas itu, salah satunya untuk mesin dengan komunikasi dengan ITB, dan untuk material kita juga pada saat ini bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau BRIN, sekarang jadi BRIN, di Pusat Penelitian Biomaterial. Jadi secara aspek teknis yang mungkin kita knowledge banyak kurang, itu bisa di-handle ketika kita bermitra dengan LIPI tadi gitu ya. Dan yang terakhir mungkin proyek ini di awal memang dikelola banyak sekali pihak untuk menyelesaikan bloker-bloker yang terjadi gitu. Dan pentingnya networking dan partnership itu bisa mendorong semua challenge atau blocker itu terselesaikan. Itu sih. Oke, Mas. Mungkin yang di pertanyaan terakhir, untuk dapat info dari pelepah, apakah ada sosmed yang bisa diakses? Mungkin Mas Serengku Bayu sendiri bisa itu
Bisa masuk memberikan sosmed dari pelepah sendiri atau mungkin CP dari pelepah nih buat teman-teman Mas? Ya, bisa. Nanti saya coba DM aja ya. Untuk websitenya kita pelepah.com, untuk Instagramnya pelepah_id, dan untuk kontak person nanti by email aja. Untuk kebutuhan-kebutuhan itu bisa direspon by email. Itu sih. Emailnya coba saya ini aja ya. halo@pelepah.com. Oke, nah jadi kalau teman-teman butuh informasi lebih lanjut atau ingin bergabung bersama kami dalam usaha ini, misalnya mau intern, mau join the team, join the community, ayo, kita sangat terbuka untuk hal itu. Dan memang kebetulan kita juga lagi open internship, jadi buat teman-teman yang pengen berkontribusi juga, kita sangat terbuka. Dari Silvi UNS, saya ingin bertanya mengenai bagaimana kontribusi dan peran pelepah bagi masyarakat. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, Mas. Ya, tadi sesuai dengan di paparan yang saya sudah sebutkan, bahwa di awal kami menargetkan adanya income generator ya, aktivitas ini di masyarakat secara langsung, dan akhirnya terjadi, kita bisa menghasilkan peningkatan ekonomi masyarakat secara langsung, walaupun mungkin belum sesignifikan itu, tapi ya ini setidaknya langkah kecil dan konkret yang kita lakukan dalam kelompok yang bisa kita kelola. Jadi, dan di sisi lain lima aspek tadi ya, tentang membuka lapangan kerja baru, gender inklusif, kemudian mengoptimalkan waktu untuk menjadi peningkatan ekonomi, commodity value creation, dan yang terakhir inovasi berbasis masyarakat. Itu mungkin. Baik, terima kasih Kak atas pemaparan jawabannya. Kemudian kita selanjutnya akan membuka termin kedua untuk pertanyaannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya itu, oke, dari Berliana UMS, saya ingin bertanya, apa motivasi Kakak untuk tetap konsisten menjalani bisnis sampai detik ini? Sangat menarik sekali pertanyaan Kak. Mungkin bisa dijawab buat Kak Rangku. Persilakan. Ya, betul. Di awal memang semangatnya kita bukan mendorong sebuah bisnis yang ingin mendapatkan profit sebesar-besar. Oke, profit memang menjadi salah satu tujuan juga, tapi the idea kita ingin menghasilkan sebuah usaha bernama Pelepah ini adalah solving problem. Karena ketika kita bisa menyelesaikan masalahnya, ya cuan lestari itu akan terjadi. Kalau misalnya dari awal udah berpikir bahwa profit dan profit, kita mungkin bisa segampang itu melupakan tekad awal kita menyelesaikan sebuah masalah, itu masalah tadi, masalah lingkungan. Ya, saya sih sampai sejauh ini dengan teman-teman di kantor happy banget, bukan soal profit kita yang bertambah besar, tapi ketika kita order makanan di GoFood gitu, dan yang datang pakai kemasannya Pelepah yang dari mana, itu tuh dulu jadi awal kita berpikirnya bikin satu pengganti produk kemasan styrofoam. Dan ketika itu terjadi ya kita bangga dan sedih gitu, akhirnya titik awal yang kita perencanakan itu terjadi. Itu sih mungkin motivasi. Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi perlu digarisbawahi bahwasanya berjalannya komunitas Pelepah ini pada dasarnya adalah kebermanfaatan ya Kak. Berangkat dari kebermanfaatan, bagaimana kemudian peranan dari kakak-kakak sekalian di Pelepah ini agar bisa berkontribusi produknya untuk lingkungan sekitar, terutama terhadap yang sudah pernah disebutkan tadi, baik itu dari segi lingkungan, mulai dari kebakaran, mungkin ada deforestasi dan perlindungan satwa. Dan untuk pertanyaan kedua,
Di sini dari Putri Nadila Untidar, saya izin bertanya mengapa memilih pelepah pinang sebagai bahannya dan karakteristik apa yang menjadi ciri khas bahan ini yang cocok digunakan dalam produk yang akan dibuat. Mungkin untuk Kak Rengku bisa dijawab ya Kak, dipersilakan. Ya, memang kalau secara karakter kita kan menggunakan selulosa ya, material biomass yang dia memiliki selulosa, dan bahan ini kita pilih material pelepah pinang ini kita pilih karena ada dua aspek tadi gitu. Kenapa kita, dan alasannya kenapa, yaitu pertama dia bisa menahan air, dia ada punya lapisan yang bisa menahan air untuk tidak tembus, dan dia juga bisa heat resistant, dan proses pembentukan material ini harus ditreatment secara panas sehingga dua kandungan dalam material ini bisa menahan secara teknis di saat kita melakukan treatment kepada materialnya. Dan di sisi lain material ini juga secara pengolahan sangat sederhana, sehingga ketika kita intervensikan ke masyarakat, knowledge yang kita kirimkan itu tidak terlalu ngejelimet lah pembahasan, lebih sederhana. Itu. Baik Kak, terima kasih sebelumnya atas jawabannya. Kemudian untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung open mikrofon atau juga bisa langsung menyampaikan di kolom chat, di kolom komentar. Ditunggu teman-teman. Persilakan untuk yang ada pertanyaan mungkin kepada narasumber kita. Oke, mungkin untuk Kak Bagus Riyadi, mungkin ada pertanyaan ya Kak? Dipersilakan. Oke Kak, saya ingin bertanya Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Riyadi dari UGM Kehutanan Angkatan 2021. Saya ingin bertanya Kak, kan di Indonesia itu sebenarnya banyak ya Kak produk-produk inovasi dari bahan-bahan yang sustainable seperti halnya pelepah ini. Namun pada kenyataannya itu mungkin dari distribusi atau penggunaannya itu kurang Kak di dalam negeri. Bahkan malah banyak loh kayak produk-produk yang lebih laku di luar negeri. Apakah dari pelepah sendiri ini sudah ada komunikasi dengan pemerintah atau BUMN setidaknya untuk mempromosikan ke masyarakat luas seperti itu Kak? Ya, menarik sekali tadi pertanyaannya. Karena memang ya ketika kita berbicara mengenai inovasi, aspek inovasi itu kadang tidak bisa diterima di masyarakat secara langsung karena pendekatannya. Menurut kami melihat bahwa bukan hanya ada peran pemerintah di sini, tapi dari inovasi yang dihasilkan oleh institusi, lembaga, dan apapun itu yang ada di Indonesia tidak mempertimbangkan aspek pasar. Kita banyak sekali melihat bahwa hasil inovasi A, B, C, D, tapi ya pasar tuh tidak hanya menerima dalam bentuk yang gitu, yang seraf itu, yang sekasar itu. Mereka juga harus menerima objek atau benda atau produk yang lebih menarik dilihat. Harus terkemas dengan baik, brandingnya baik, dalam artian branding di sini bukan hanya penggunaan logo dan sebagainya, tapi lebih ke meyakinkan bahwa benda yang dia pegang dari hasil inovasi ini bisa dipakai, fungsional, bisa menawarkan sesuatu yang dibutuhkan. Nah, itu yang kadang jauh dari antara inovator dan pasar, sehingga tidak ada koneksi satu sama lain. Nah, di sisi lain, pada saat ini sebetulnya pemerintah banyak sekali ya membantu proses-proses inovasi, proses riset, proses terdorongnya mata pasar untuk mengkonsumsi produk-produk unggulan di Indonesia. Dan Jogja mungkin salah satunya, juga banyak sekali produk-produk UKM yang berinovasi ya, bagus-bagus. Dan nah, yang kami lakukan sendiri pada saat ini di Pelepah, memang kami bermitra dengan pemerintah, salah satunya dengan BRIN atau LIPI ya. Kami bermitra sudah hampir 2 tahun, berbagi peran di mana kita melakukan aspek market research, pemberdayaan masyarakat. Biomateriality berfokus pada uji spesifikasi, kemudian pengujian material, dan
berbagi peran yang pasti gitu, bahwa ya sebagai researcher ya harus ada di laboratorium dan menghasilkan inovasi-inovasi. Untuk urusan pasar, ada kami yang bisa membantu dalam membukakan pasarnya, berkomunikasi pasar dan lain sebagainya gitu. Nah, peran pemerintah kan juga sekarang udah hadir dengan adanya policy, kebijakan-kebijakan yang udah ada pelarangan penggunaan plastik, pelarangan penggunaan styrofoam, akses ke depannya mungkin nanti akan ada green economic, di mana kita memberikan investasi untuk bisnis-bisnis ramah lingkungan, dan juga di private sector, atau mungkin akses-akses penanaman modal, baik yang dalam negeri atau luar negeri, juga sekarang sedang berfokus pada usaha-usaha yang memang berorientasi pada impact, baik itu impact terhadap sosial dan impact terhadap lingkungan. Di tahun-tahun selanjutnya mungkin akan lebih fokus kepada green economic dan blue economic. Dan itu kan potensi sebetulnya yang bisa kita kembangkan lebih jauh, bagaimana inovasi-inovasi yang muncul untuk penyelesaian masalah ini dapat membesar dan diterima langsung produknya oleh masyarakat. Itu mungkinnya jawabannya. Oke, baik Mas, terima kasih atas penjelasannya. Baik, sebelumnya terima kasih atas paparan jawaban yang telah disampaikan oleh Kak Rengkuh. Tentunya ada banyak hal dan ilmu yang kita dapatkan dari pemaparan dan sesi diskusi yang telah dilaksanakan. Dan berhubung keterbatasan dengan waktu, sehingga mungkin kita akan menutup sesi diskusi ini, dan mungkin dari Kak Rengkuh sendiri ada closing statement atau sepatah dua kata untuk teman-teman sekalian, bagaimana kemudian membangun motivasi dan semangat kita untuk terus berkontribusi terhadap lingkungan sekitar kita. Silakan Kak. Ya, thank you. Bangga sekali dan senang sekali saya bisa berbicara di sini sebelumnya, dan terima kasih juga atas undangannya. Saya senang ketika harus berkomunikasi atau memberikan satu pengalaman sharing gitu ke mahasiswa, yang dimana sebetulnya kalian nantilah yang akan merasakan langsung dampak-dampak lingkungan ini, dan sebetulnya kalian juga yang bisa menjadi motor perubah dan motor yang tadi memberikan satu inovasi itu berdampak langsung terhadap masyarakat gitu ya. Dan apalagi UGM gitu sebagai kampus rakyat yang selalu memberikan pendampingan langsung terhadap masyarakat, dan saya lihat langsung ketika saya berada di daerah-daerah selalu ada mahasiswa UGM yang sedang melakukan KKN, mau di Wakatobi, mau di Papua, mau saya ke Sumatera Selatan, di Jambi, ada semuanya. Jadi mungkin dengan saya berbicara mengenai tadi aspek pemberdayaan yang ada konteks bisnisnya, itu juga bisa didorong lebih lanjut nanti ke depannya ketika teman-teman langsung berhadapan dengan masyarakat, menyerap kelelahan masyarakat, menyerap keringatnya mereka gitu, mendengar apa yang mereka keluhkan gitu, dengan pendekatan-pendekatan yang bisa memberikan dampak langsung ya, baik secara tadi kapasitas masyarakat tadi dan peningkatan ekonomi. Dan di sisi lain saya juga mendorong teman-teman untuk yuk mulai menjadi sebuah orang entrepreneur atau sociopreneur atau creativepreneur, apapun itu, yang memang memikirkan mengenai sebuah dampak langsung terhadap lingkungan, sosial, atau orang-orang sekitar apapun. Gunakan rasa empati kalian untuk bisa menyerap itu. Dan di sisi lain jangan terlalu berfokus kepada hitung-hitungan profit atau keuntungan secara ekonomi yang akan didapatkan. Kita berpikir bahwa ada jauh lebih besar profit yang akan kita dapatkan ketika kita memberikan sebuah dampak terhadap masyarakat. Percaya bahwa kalkulator dari Tuhan itu lebih bagus angkanya ketika tanpa kalian hitung-hitung, ketika kalian sudah memang fokus dan tulus dan ikhlas memberikan dampak kepada masyarakat. Sekali lagi, itu mungkin dari saya. Semangat terus, sehat semuanya, dan terus bersemangat untuk memberikan solusi-solusi, karena yang kita butuhkan pada saat ini solusi untuk isu terhadap lingkungan ini dan memberikan dampak terhadap masyarakat. Bukan lagi hanya sekedar campaign atau memberikan banyak selebaran tentang ayo jangan buang sampah sembarangan, tapi baiknya dengan tenaga kita yang masih muda-muda ini, kita turun langsung berikan solusinya ke masyarakat. Thank you.
Wah, baik. Terima kasih buat Kak Rengku atas closing statement yang udah disampaikan kepada kita. Mungkin sebelum memasuki sesi selanjutnya, kembali mengingatkan kepada seluruh peserta webinar Sekolah Kewirausahaan untuk mengisi presensi dan daftar hadir yang sudah berada di kolom komentar. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki sesi penyerahan sertifikat dan kenang-kenangan dari panitia kepada narasumber kita pagi hari ini yang tentunya sangat hebat ya, sangat memotivasi untuk kita semua. Mungkin untuk rekan dari panitia bisa silakan langsung melakukan share screen dan baik, ini merupakan sertifikat yang kami sampaikan dan kami berikan dari panitia kepada Kak Rengku Banyu Mahandaru yang sudah menjadi pembicara dalam kegiatan webinar Sekolah Kewirausahaan tahun 2021 ini. Terima kasih sertifikatnya. Baik, terima kasih kembali Kak. Kemudian untuk selanjutnya kita akan memasuki pemberian sesi selain sertifikat yaitu berupa kenang-kenangan. Mungkin dari ketua panitia, ketua pelaksana dari sekolah webinar ini bisa disampaikan. Silakan untuk Diana Elvira. Baik, di sini saya mewakili dari teman-teman panitia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Rengkuh Banyu Mahandaru karena sudah mau mengisi acara webinar dari FSC ini. Nah, untuk itu kami mengirimkan cindera mata berupa miniatur tugu Fakultas Kehutanan UGM sebagai bentuk ucapan terima kasih karena sudah mau berperan sebagai narasumber dalam webinar yang kami laksanakan. Seperti itu, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Mungkin bisa diterima. Sama-sama, terima kasih atas souvenir yang keren banget. Oke. Oke, terima kasih banyak buat Mas Rengku. Dan ini acara yang ditunggu nih, yaitu pengumuman pemenang giveaway dari kuisis yang sudah kita lakukan tadi. Mungkin dari panitia bisa share screen list pemenang. Baik, berikut merupakan list pemenang kuisis yang sudah kita lakukan tadi. Di tempat pertama terdapat Bagus Riyadi, kedua ada Dela Bintang, dan ketiga Antonius Danang. Dan untuk teman-teman, pemilihan pemenang kuis ini itu berdasarkan dari klasemen yang ada di kuisis dan juga dipilih di mana hanya ada satu orang satu kali kesempatan bermain ya. Jadi buat teman-teman yang tadi bermain 2 kali atau menggunakan 2 akun tidak terhitung ya dan terdiskualifikasi. Untuk pemenang kuisis nanti mungkin bisa menghubungi panitia dan mungkin buat Mas Rengku Banyu bisa memilih satu penanya yang menurut Mas Rengku Banyu ini yang cukup unik gitu ya Mas dan terbaik itulah menurut Mas Banyu, mungkin bisa dipilih Mas dari beberapa penanya tadi. Ya mungkin tadi yang terakhir ya, itu siapa tuh, saya lupa namanya. Mungkin pertanyaannya yang seperti apa Mas tadi Mas? Yang terakhir yang dia menanyakan motivasi ya, kalau saya tidak salah. Oh, mungkin yang tadi itu ya Mas, on mic tadi ya, yang Ya, motivasi itu. Bagus Riyadi, ya mungkin Mas tadi. Ya. Untuk Bagus Riyadi nanti bisa baik. Terima kasih Mas atas saran dan pemilihannya. Oke, baik.
Oke, teman-teman, mungkin dari Kak Faria sendiri Untuk sudah terdapat sampai di kendala penghujung jaringan. acara nih, mungkin untuk Oke, mungkin tadi terdapat kendala dari Kak Fariha. Mungkin ingin menyampaikan sekali lagi bahwasanya untuk menutup sesi kita hari ini, kita akan mengadakan sesi dokumentasi. Jadi untuk teman-teman diharapkan untuk on kamera semua untuk mengabadikan momen kita pada pagi hari ini. Untuk teman-teman silakan bisa mengaktifkan kamera. On cam semua teman-teman, untuk dari rekan-rekan dari panitia, dari DDD mungkin bisa mengambil tangkapan layar dengan aba-aba 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian untuk next slide mungkin. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih buat para peserta, terutama narasumber kita yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri webinar Sekolah Kewirausahaan dengan tema Berbisnis Cuan Lestari, Inovasi Pelepah Pinang Menjadi Bisnis Ramah Lingkungan. Baik, untuk teman-teman, sekali lagi kami menyampaikan untuk seluruh peserta webinar Sekolah Kewirausahaan untuk mengisi presensi atau daftar hadir pada link yang sudah terdapat di kolom komentar. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Kak Fariha yang sudah yang menjadi moderator dalam kesempatan pagi hari ini, dan tentunya banyak pemaparan materi yang sangat mendedikasi untuk kita semua dan tentunya menginspirasi ya. Kemudian bagaimana tips and triknya untuk kita, gimana sih caranya menghasilkan uang, dan juga gimana sih kontribusi kita sebagai generasi muda yang notabene-nya harus memberi kebermanfaatan untuk lingkungan sekitar dan terutama untuk bangsa dan negeri ini. Dan kembali lagi bahwasanya ingin meng-highlight sedikit yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Kita sebagai generasi muda bukan hanya sekedar berpendapat ataupun sekedar mengeluarkan opini belaka. Bukan hanya sekedar orasi ataupun narasi, melainkan realisasi untuk mewujudkan ekspektasi kita. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin kepo nih mengenai komunitas Pelepah itu sendiri, bisa langsung dicek di official account Instagramnya @pelepah_id, dan mungkin bisa menghubungi CP yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelumnya tak lupa juga diucapkan terima kasih untuk dosen pembina kita, yakni Bapak Budi Mulyana SHUT MSI beserta Ketua Pelaksana dan seluruh panitia yang sudah turut berpartisipasi dalam webinar Sekolah Kewirausahaan Berbisnis Cuan Lestari, Inovasi Pelepah Pinang Menjadi Bisnis Ramah Lingkungan ini. Saya selaku moderator, saya selaku Master of Ceremony beserta rekan saya yang sudah menjadi moderator, Kak Fariha. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua peserta dan juga narasumber. Selalu. Terima kasih.